Yang paragraf pertama aja. Pandangan sosiologi terhadap konflik dalam pemerintahan. Bahkan sebelum ada negara bangsa modern, konflik politik muncul di antara masyarakat atau faksi orang yang bersaing. Konflik juga muncul di antara kelompok-kelompok yang bersaing dalam kedaulatan individu, sebagaimana dibuktikan oleh revolusi Prancis yang berdarah. Namun, hampir semua konflik di masa lalu dan sekarang didorong oleh keinginan dasar, dorongan untuk melindungi atau mendapatkan wilayah dan kekayaan, dan kebutuhan untuk menjaga kebebasan otonomi. Oke. Jadi konflik itu kalau kita tarik ke persoalan yang sangat individu sekali, nah, itu di dalamnya ada persaingan, ya, persaingan individu dengan individu. Kalau dulu di zaman zaman era sebelum era pencerahan itu kan dalam tradisi berburu, ya, dalam tradisi berburu. Siapa yang kuat berarti dia yang paling banyak mendapatkan. Nah, yang lemah berarti tidak mendapatkan apa-apa. Nah, itu kan ada tradisi bersaing di situ. Nah, tradisi itu kemudian tidak berhenti di situ saja. Secara institusi, ya, itu kemudian dalam bentuk negara atau bangsa modern. Nah, kemudian dibalut dengan namanya politik. Nah, kemudian muncul konflik politik. Nah, yang kemudian melahirkan persaingan-persaingan. Nah, jadi semula persaingan itu persaingan antar individu untuk mendapatkan sesuatu. Kemudian persaingan itu dikelompok-kelompokkan, ya, berkelompok-berkelompok. Nah, jadi kalau kita cermati masyarakat kita ke negara itu kan ada kelompok-kelompoknya, ada kelompok ormas, ada kelompok politik, ada kelompok komunitas dan lain sebagainya. Kelompok komunitas pun terbagi ke dalam beberapa hal, ya, di masyarakat itu. Nah, masing-masing kelompok itu punya kepentingan. Nah, sehingga kepentingan itu salah satunya itu bagaimana memperbanyak pengaruh dan memperbanyak massa. Nah, contoh misalnya yang terlihat dari partai politik misalnya, ya, adanya partai politik itu kan butuh massa. Agar apa? Setiap 5 tahunan itu ada anggota dewan atau kepala daerah yang terpilih berdasarkan pilihan rakyat. Nah, itu kan butuh massa untuk mau mencoblos. Nah, berarti semakin banyak massa, semakin banyak pengaruhnya, otomatis kan keberpihakan kepada partai, keberpihakan kepada komunitas itu kan lebih tinggi. Nah, termasuk misalnya, ya, pimpinan NU bilang jumlah warga NU itu sudah sekian juta, nah, hampir 100 juta dan lain sebagainya. Warga Muhammadiyah juga sama. Nah, termasuk ormas-ormas yang lain juga menyampaikan hal yang sama. Nah, intinya banyak pihak yang mengklaim bahwa anggotanya sekian dan lain sebagainya, itu sebenarnya tujuannya untuk memperkuat pengaruhnya. Nah, agar apa? Agar bisa bersaing. Kalau tidak punya anggota itu kan nggak bisa bersaing. Nah, jadi diawali dari persaingan individu dengan individu. Nah, orang bersaing ya kayak orang lomba itu loh. Orang lomba itu kan bersaing individu. Nah, kemudian agar punya pengaruh, ya, dan agar punya massa, itu akhirnya berkelompok tadi. Akhirnya persaingannya menjadi persaingan kelompok. Nah, konfliknya kemudian konflik kelompok dengan kelompok. Nah,
Kalau di Indonesia macam-macam bentuknya. Selain tadi itu ada yang berbasis kesukuan, ada yang berbasis kebudayaan dan lain sebagainya. Nah, semakin banyak kelompok-kelompok, maka semakin besar juga bentuk persaingan-persaingannya dan semakin banyak pula konflik yang muncul. Nah, kalau dulu ya ini pasca ini ya, ada yang mengenal dengan revolusi Prancis. Pernah tahu revolusi Prancis? Ya, ada revolusi besar-besaran di Prancis itu, ya, sampai berdarah-darah, ya, sampai banyak korban, banyak yang meninggal, ya, karena ya ada proses perebutan kekuasaan. Nah, kita coba bicara dalam konteks Indonesia, ya. Mulai dari awal kemerdekaan sampai sekarang itu banyak sekali konflik-konflik muncul yang itu dipicu baik oleh orang pemerintahan itu sendiri atau dari masyarakat. Makanya kadang ada yang menyampaikan, nah, pemerintah itu cerminan pemerintah itu ya cerminan masyarakat. Nah, ketika katakanlah pemerintah melakukan sesuatu hal yang itu menimbulkan konflik, nah, maka masyarakat bawah itu juga punya potensi-potensi konflik. Contoh hal kecil saja ya, itu adalah berebut tempat parkir, ya, kemudian atau berebut antrian dan yang sampai kemudian menimbulkan masalah. Nah, itu baru hal-hal yang kecil, belum lagi hal-hal yang bersifat kelompok, nah, atau bersifat kesukuan. Nah, karena apa? Di dalam kelompok itu ada kepercayaan yang dibangun oleh kelompok. Ya. Makanya bagi orang yang katakanlah tidak ikut perguruan silat ya, menganggap konflik yang terjadi di antara mereka itu tidak bermanfaat, tidak berguna dan seterusnya. Nah, tetapi bagi orang-orang yang bergabung di dalamnya itu kan ada nilai, ada norma, ada aturan yang berlaku untuk memperkuat itu. Sehingga ketika jadi beda antara disinggung secara individu dengan disinggung secara kelompok. Nah, kalau konfliknya itu berbasis kelompok, individu itu ikut. Nah, tapi kalau konfliknya individu dengan individu, kelompok tidak ikut. Nah, dianggap itu masalah pribadi. Tapi kalau masalahnya kelompok, individu ikut. Nah, contoh misalnya begini, ya, Rian atau Marcella itu ikut organisasi yang katakanlah di situ punya atribut entah seragam atau katakanlah misalnya punya bendera, punya ini dan sebagainya. Nah, kemudian bendera itu dibakar oleh kelompok yang lain. Nah, tentu kan itu tersulut emosi. Nah, sebagai individu yang ada di dalam kelompok itu secara otomatis ya merasa terpanggil karena dia menjadi bagian dari itu. Merasa ikut untuk melakukan protes, melakukan perlawanan. Nah, itu kondisi-kondisi yang ada sehingga baik itu persaingan-persaingan ya. Makanya kenapa setiap kali ada misalnya ada pilihan lah, ada pilihan kepala daerah atau pemilu. Nah, tidak lepas dari adanya konflik. Karena apa? Ada perebutan kekuasaan di dalamnya.